One, two, three, here we go. Yo, yo, balen, cerita lewat online. Yo, balen, nek orang apa, orang kepenang. Yo, balen, cerita lewat online. Yo, balen, nek orang apa, orang kepenang. Hello bro, hello sis, apa kabarnya kamu semua? Jangan sedih atau bingung, OMK Ngapak ada untukmu. Mari kita berbagi untuk saling sapa, jadi berkat bagi semua. Yo balen, cerita lewat online. Yo balen, nek orang apa, orang kepenang. Yo balen, cerita lewat online. Yo balen, nek orang apa, orang kepenang. Oke teman-teman muda, selamat datang kembali di channel OMK Ngapak. Lagi-lagi kita bertemu di acara Balen. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi dengan tamu-tamu hebat saya, teman-teman muda di Keuskupan Purwokerto yang menurut saya juga hebat-hebat. Nah, kalau kemarin kita sudah berkeliling di paroki-paroki di sekitar kota, sekarang kita berkeliling di paroki-paroki yang agak pedesaan yang mungkin selama ini belum terlihat begitu ya. Nah, kita akan berjumpa dengan teman-teman baru yang punya pengalaman yang juga nggak kalah hebat. Saya sapa dulu, saya panggil teman-teman kita ya. Yang pertama dari Dekanat Timur nih, ada Kristoforus Divinanto. Halo, Divin. Halo Romo, halo teman-teman, selamat malam. Ini Divin dari OMK Santo apa? Santo Yohanes Rasul. Yohanes Rasul. Di Kutoarjo. Ya. Halo teman saya yang kedua dari wilayah Dekanat Selatan tapi bagian barat. Ini dari paroki Santo Yosef ya? Apa ya? Santo Yosef ya? Iya Romo. Halo Ada teman-teman. Diva Hapsari. Ini sekedar disclaimer, Diva ini adalah adiknya Romo Junas Irawan yang sekarang tugas di paroki Gombong. Lalu satu lagi teman yang kita dari selatan pindah ke utara bagian barat dari paroki Santa Maria Fatima Brebes, ada Patricia Tiara. Halo Tiara. Masih di unmute kamu itu. Oh iya. Halo Romo, halo teman-teman. Ini disclaimer juga, Patricia Tiara itu pernah collab sama Grita Agatha ya. Jadi keren. OMK kita pernah collab dengan salah satu telegram terkenal. Ya. Teman-teman, ini kita mau ngobrol soal pengalaman beriman kalian di masa pandemi. Oke, OMK pasti berguncang dong dengan adanya pandemi dari tahun 2020 awal waktu itu, di mana semua kegiatan berhenti, lalu kemudian perayaan-perayaan dan pertemuan-pertemuan dirayakan secara online. Nah, saya mau tanya dulu, mungkin dari Divin dulu ya, Div, gimana perasaanmu dan perasaan teman-teman OMK Kutoarjo ketika waktu itu kegiatan-kegiatan di gereja berhenti semuanya dan bahkan mungkin sampai sekarang OMK masih belum bisa bertemu. Apa yang kamu rasakan dan mungkin juga teman-teman rasakan waktu itu? Kalau saya dan teman-teman OMK dari Kutoarjo itu sangat terpukul, jelas sangat terpukul karena ibaratnya kami sendiri menganggap OMK kami di tahun 2019 itu sedang sangat aktif begitu. Setelah ada reorganisasi, setelah banyak adik-adik kelas yang usia SMA mulai masuk bergabung ke OMK, terus beberapa teman yang angkatan saya yang sudah selesai kuliah kembali ke Kutoarjo, itu kami merasa banyak orangnya dan kami juga baru saja menyelesaikan EKM di Dekanat Timur pada saat itu. Lalu banyak sekali kegiatan yang kami ikuti, tapi kemudian harus dipotong begitu saja. Yang awalnya mungkin hampir setiap hari nongkrong di pastoran, terus sudah tidak pernah lagi semuanya
semuanya via online, semuanya via daring, termasuk misa-misanya juga. Jadi untuk kami memang sangat terpukul pada saat itu, tahun 2020 terutama. 2020 ya. Jadi ada pengalaman terguncang imannya, terpukul karena situasi pandemi, di mana rutinitas yang bisa terjadi harus di-cut begitu saja oleh virus COVID-19 nih. Kalau di Sidareja gimana, Diva? Pengalaman teman-teman OMK di sana dan juga pengalamanmu tentu. Pengalamannya juga terpukul ya, Romo, karena tadinya kita tuh aktif gitu, Romo. Terus tiba-tiba ada pandemi, terus semuanya tuh harus online. Jadi kayak kurang mantep aja gitu. Kayak Rosario online, kayak apa-apa itu serba online. Padahal tadinya tuh mau asik-asikan bareng, tapi malah asik-asikannya tuh sekarang online gitu. Jadi kayak kurang asik aja gitu, Romo. Ya, saya ingat betul itu waktu itu Sidareja pernah menyelenggarakan acara OMK bersama Majenang dan Cilacap kalau nggak salah ya, Sidareja waktu itu, terus di stasiun apa namanya? Stasiun Cisumur. Waktu itu tahun 2019-an kalau nggak salah, 2019-an. Memang harus terhenti. Jadi ada suasana terpukul juga ternyata di Sidareja. Di Brebes gimana, Tiara? Kalau di Brebes ini agak bingung, Romo. Karena jujur kami kan di sini agak sulit untuk sumber daya manusianya ya. Jadi untuk OMK sendiri, mungkin Romo juga sudah pernah mengalami ya. Untuk OMK-nya sendiri kami memang aktif, cuma tiba-tiba ketika pandemi semua berganti menjadi online, semuanya streaming, dan kami butuh persiapan untuk tetap bisa melayani untuk gereja, untuk tim Komsos gitu. Jadi memang awal-awal memang terasa sulit, Romo, untuk melayani setiap hari bisa streaming, apalagi dengan sumber daya manusianya yang sedikit kurang ya. Ya. Tapi itu saya nyambung ke Tiara tadi. Akhirnya ketika pandemi terjadi, teman-teman muda termasuk Tiara itu diminta oleh gereja untuk melayani umat untuk live streaming ya. Iya, awalnya dari beberapa orang. Mungkin kalau saya cerita sedikit, awalnya memang dari ada teman saya namanya Andre. Lalu setelah Andre mulai sibuk, nah saya waktu itu sedang program magang di Brebes, di Rumah Sakit Brebes. Lalu saya ditarik karena saya juga agak butuh refreshing ya. Jadi dari pengalaman magang itu saya ditarik oleh gereja, diminta oleh waktu itu masih Romo Karolus Andi ya. Itu diminta untuk bantu tim Komsos untuk streaming, untuk kalau misalnya Andre nggak ada, cadangannya saya yang mengoperasikan live streaming. Untuk awal-awal itu terasa sulit, Romo, kayak dari kamera, streaming jaringan wifi, lalu kita juga belum familiar dengan software yang digunakan, lalu banyak macam trouble-nya di situ. Nah, itu lama-lama kita kumpul anak-anak OMK, terus kita puji Tuhan sekarang udah berjalan udah setahun lebih ya, hampir 2 tahun, dan lancar-lancar aja, dan sekarang tim streamingnya udah mulai banyak sih, Romo, gitu. Artinya ada perkembangan dari awal sampai sekarang sudah mulai berkembang gitu ya, soal timnya. Soal timnya dan soal alat-alatnya juga, Romo. Alat-alatnya ya semakin berkembang ya, luar biasa. Kalau di Sidareja gimana, Diva? OMK apakah juga dilibatkan gereja untuk pelayanan-pelayanan di masa pandemi? Iya, Romo. Baru kemarin sih suruh kayak bantuin sensus gitu, Romo. Prestasi. Gitu. Jadi tetap ada pelayanan yang dilakukan OMK. Banyak yang ikut, Diva? Berapa ya? Cuma 6, 5. Soalnya itu nggak kayak perwakilan sih, Romo. Ya. Kalau di Kutoarjo gimana, Divin? Kalau di Kutoarjo, OMK ikut terlibat ya dari sejak tahun Natal tahun lalu itu OMK sudah ikut bergabung menjadi tim live streaming. Kebetulan
Dewan Paroki itu mengajari adik-adik saya yang OMK yang usianya SMA, yang usianya semester awal untuk mengoperasikan peralatan live streaming begitu. Lalu ini terakhir juga ikut membantu dalam vaksinasi, itu membantu vaksinasi, itu membantu yang untuk download peduli lindungi segala macam. Jadi kami memang selalu dilibatkan untuk pelayanan gereja dalam live streaming, pendataan untuk vaksin, dan kemudian ada penggalangan dana juga. Kami selalu dilibatkan untuk acara-acara semacam itu, dan ya kami berusaha untuk membantu siapapun yang tidak sibuk, siapapun yang sedang, kami berusaha untuk membantu gereja. Oke. Kalau saya melihat OMK itu kan kekasannya selain dengan teknologi, karena saya merasa kira-kira ini paroki OMK-nya hidup karena teknologi sedang masuk nih di gereja, lalu yang bisa mengoperasikan adalah teman-teman muda ya, orang-orang muda. Nah, tetapi kekasan OMK yang lain adalah perjumpaan, kumpul-kumpul gitu ya, dan itu termasuk yang sisi yang ikut berpengaruh dengan adanya pandemi. Mungkin Iso enggak cerita pengalaman di Kutoarjo di sini. Apakah dulu dan sekarang berbeda? Teman-teman berkumpul atau metodenya berbeda, atau apakah sekarang sudah bisa online, sudah bisa offline gitu? Gimana? Sangat berbeda ya, Romo. Dulu ketika kami proses mempersiapkan PKM pada saat itu, acara yang di DKM kami itu kami hampir setiap hari kami, bahkan untuk yang teman-teman yang laki-laki biasanya itu bahkan sampai tidur di pasturan, sampai tidur di gedung tempat PKM. Jadi memang kami intensitasnya sangat luar biasa. Jadi bermain ke pasturan untuk mengerjakan sesuatu, latihan kur, dekor itu sudah menjadi rutinitas begitu. Kemudian kami juga persiapan untuk tablo untuk ketika di hari suci pada saat itu. Jadi di tahun 2019 yang perjumpaannya sangat signifikan, sangat jelas, itu sangat berbeda semua di tahun 2020. Kami tidak boleh datang ke pasturan pun, hanya nongkrong pun sudah tidak boleh. Tapi untuk sekarang kami akan bertemu jika tugas kur, misalnya tugas kur begitu. Tapi kami juga karena akhirnya sudah sibuk di masing-masing, ya sudah sibuk di sekolah daring yang juga memakan waktu, sibuk di kuliah daring, kadang ada kerja daring yang ternyata juga memakan waktu. Jadi kami pasti berkumpulnya hanya jika ada kur begitu. Tapi untuk komunikasi semuanya akhirnya melalui WhatsApp, begitu. Hanya di grup-grup OMK begitu. Saya melihat di Kutoarjo itu termasuk yang sering kumpul virtual dengan Romo Widyo. Mungkin bisa cerita pengalaman itu enggak? Seberapa intenskah kalian kumpul secara virtual itu, dan apakah itu menjawab kerinduan teman-teman untuk berkumpul seperti sedia kala? Ya, kalau saya pribadi, untuk apakah itu menggantikan apa ya, pesan seperti pertemuan offline, sepertinya tidak, karena jumlah anak yang berkumpul di platform digital itu tidak akan sama ketika kami kumpul di pasturan seperti itu. Dan meskipun ya kami intensitas dilihat sering berkumpul, itu pun anaknya pun juga tidak banyak begitu. Kami tahu, tapi Romo Widyo selalu berusaha untuk ayo kita tetap kumpul, berapapun orangnya kita tetap kumpul, kita tetap saling bersilaturahmi lah, kita tetap saling menyapa, yang tua menguatkan yang muda berbagi cerita juga, supaya tidak ada jarak antara OMK kami begitu. Jadi, tapi untuk soal apakah itu menggantikan pertemuan yang selama ini ada, itu mungkin tidak ya, karena jumlah orangnya pun sangat berbeda jauh, sangat berkurang sekali begitu. Oke, terima kasih. Di Brebes gimana Tiara? Pengalaman perjumpaan yang kemudian di-cut, lalu kemudian sekarang mungkin perjumpaannya berubah menjadi virtual, ada pengalaman tersendiri? Iya Romo, kalau misalnya dulu sebelum pandemi ya, kami kumpul untuk latihan kur, untuk kumpul-kumpul di gereja, sekedar setelah misa harian mungkin ya, atau sorenya kita main di gereja. Tapi sekarang ketika pandemi semuanya serba dibatasi. Bahkan mungkin kumpul pun hanya sebatas untuk saling sapa, lalu tidak ada ngobrol panjang, karena memang di tempat kami di sini memang sering ada patroli Romo. Dari
dari pemerintah sini juga gitu. Tapi saya lihat akhir-akhir ini kelihatannya OMK mulai bergeliat lagi, berani berkumpul karena pendalaman iman beberapa kali. Terus saya lihat juga ada konten-konten bagus di YouTube-nya Paroki Brebes. Itu Ya, gimana? Memang. Jadi untuk Paroki Brebes sekarang kami sedang buat konten untuk BKSN ya. Kebetulan juga saya juga ikut ikut bantu untuk syuting-syutingnya juga. Ada juga tim streaming yang lain, ada juga OMK yang lain untuk bantu nge-shooting BKSN. Lalu untuk kumpul-kumpulnya sendiri, mungkin kalau dalam lingkup besar masih tidak ya Romo. Cuma untuk pendalaman BKSN atau safari di stasi-stasi, mungkin hanya beberapa perwakilan aja gitu, dikirim dari setiap stasi, nanti kumpul di satu stasi, lalu kita pendalaman iman untuk BKSN gitu Romo. Nah, pertanyaan sama, apakah pertemuan yang masih terwakili itu menjawab kebutuhan atau misalnya kerinduan teman-teman OMK untuk kumpul kayak dulu lagi atau belum ya? Nek menurutmu? Kalau menurut saya dari pendalaman iman kemarin, stasi minggu kemarin terakhir saya ikut itu cukup puas ya Romo untuk mengobati kerinduan kami gitu. Kami bisa ketawa-ketawa lagi, bisa kumpul bareng lagi, bisa ngobrol bareng lagi gitu. Meskipun jadi, memang dalam waktu yang terbatas ya. Ya. Jadi memang ada ada obat sedikit lah. Ya. Iya. Si Daretsa gimana, Diva? Apakah kalian juga masih sempat untuk ketemu kumpul atau kumpulnya virtual atau gimana juga? Kalau sekarang udah bisa kumpul secara langsung, Romo, karena kan udah diizinin oleh Romo parokinya untuk kumpul-kumpul, malah disuruh kumpul-kumpul. Terus kita juga udah kayak menjalankan PIP gitu, tapi ya pesertanya kurang, Romo, kayak kan ada tuh teman-teman yang kayak nggak diizinin orang tuanya untuk keluar rumah gitu. Jadi masih ada kendala malah dari orang tua ya, yang masih belum mengizinkan karena mungkin masih ketakutan dan segala macamnya. Tapi mengobati nggak pertemuan gitu ya, di kumpul-kumpul di gereja itu setelah misalnya sejak 2 tahun? Mengobati banget. Oke, mengobati sekali. Jadi teman-teman muda, memang kesan kalian itu adalah perjumpaan personal, perjumpaan persaudaraan begitu, dan itu memang sedikit direnggut oleh pandemi. Walaupun sebetulnya kalian bisa beradaptasi dengan perjumpaan virtual gitu ya, karena sudah terbiasa dengan yang online itu, tetapi memang tampaknya kalian harus memotivasi dulu untuk bisa berjumpa secara offline. Apalagi sekarang vaksin sudah sudah banyak di mana-mana, kesempatan untuk berjumpa juga sudah mulai terbuka. Nah, kalau ada kesempatan untuk itu ya ambil saja supaya kerinduan untuk bertemu seperti dulu bisa terobati lagi. Nah, sekarang Tiara, menurutmu teman-teman ada secara iman gitu sekarang gimana? Ada rasa yang berbeda enggak ketika misalnya harus online tapi sekarang sudah bisa bertemu? Apakah secara iman mereka terguncang lalu kemudian atau kamu sendirilah ya secara iman kemudian merasa mengalami kemunduran atau tetap mencoba bertahan gitu? Waduh, kalau untuk OMK sendiri mayoritas jujur untuk sekarang saya kurang tahu ya Romo, karena memang kami kan ketemu juga jarang gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya memang ada pengalaman pribadi selama pandemi Romo. Di waktu itu saya pertama kali diminta untuk bantu tugas live streaming, tapi saya kayak mau menyerah Romo karena sulit ya dengan kesulitan-kesulitan yang ada gitu. Suatu ketika saya misa harian
setelah misa harian itu saya makan siang, kan waktu itu misa hariannya masih pagi ya. Saya makan siang, lalu tiba-tiba entah kenapa saya seperti melihat salib tiba-tiba, nggak tahu perasaan apa. Lalu dari situ saya merasa kerinduan untuk menyambut komuni, karena waktu itu memang saya membantu live streaming, hanya saja saya masih kurang ketika saya tidak siap menerima komuni, saya tidak menerima komuni gitu. Dan lama-lama saya merasa saya rindu dengan tubuh Kristus gitu. Lalu dari situ tiba-tiba saya ada ide, lalu saya coba nulis lagu dan akhirnya jadilah satu lagu. Setelah saya baca liriknya, ternyata lirik lagu ini adalah gambaran cerminan dari refleksi kehidupan saya selama pandemi gitu. Refleksi iman selama pandemi. Lalu saya izin Romo Bambang, Romo, saya tiba-tiba seperti dapat bisikan Tuhan nih gitu. Boleh nggak saya produksi lagu ini? Oh boleh Romo. Kebetulan Romo Bambang mendukung. Oh boleh, silahkan diproduksi, malah bagus itu. Oke. Lalu saya waktu itu cari teman untuk produksi lagu saya, dan saya waktu hanya rekaman pakai headset ini di rumah karena saya belum tahu apa-apa tentang musik waktu itu. Nah, saya minta teman saya namanya Joshua, dia buat instrumen untuk lagu saya, dan akhirnya setelah lagunya jadi, saya konsultasi sama Romo Bambang. Romo, gimana lagu ini? Oh bagus. Memungkinkan nggak kalau dibuat video klipnya? Lalu saya bilang, ya memungkinkan Romo, mungkin. Boleh nggak saya izin kalau saya pakai gereja Santa Maria Fatima Brebes ini untuk dibuat video klip Romo, dalam video klip saya? Oh boleh, silahkan. Akhirnya syuting di situ. Dan syuting pun bukan syuting yang rame-rame kru kamera itu, tidak. Dan saya kolaborasi dengan OMK Tegal waktu itu, salah satu pembimbing OMK Tegal dulu, namanya Rocky. Waktu itu saya cerita sama Rocky ini, kok saya ada lagu nih, pengen buat video. Nah, dia memang fotografer, videografer komersil. Tapi ketika saya bilang untuk gereja, lalu Rocky memutuskan, oh nggak apa-apa Tiara, kalau untuk gereja, juga mau melayani, silahkan, ayo kita buat karya untuk Tuhan. Akhirnya kita buat di gereja Brebes itu. Lalu ketika buat, ternyata ada cerita di baliknya. Rocky pun mengalami pergulatan batin, itu Romo. Mungkin nanti bisa dilihat di bincang-bincang YouTube nanti ya Romo ya. Terus ketika saya dengar ceritanya, oh ternyata kita seperti Tuhan itu seperti menyambungkan si A ke si B ke si C itu untuk menyambungkan suaranya dia gitu, menyambungkan suara Tuhan. Akhirnya jadi video klip itu. Lalu awalnya kita masih agak bingung ya Romo mau publish atau tidak, tapi akhirnya dipublish, dan pertama kali dikenalkan itu lewat cuplikan awal live streaming sebelum misa. Dan ketika umat ditujukan lihat reaksinya di YouTube secara full, puji Tuhan responnya umat sangat mendukung, sangat suportif, juga mereka senang karena bisa sedikit mengobati kerinduan mereka juga sama tubuh Kristus gitu. Mereka bisa lihat gerejanya lagi, yang tadinya gereja tutup, hanya tim live streaming, Koster dan Romo yang boleh ada di situ. Jadi ya 3-5 orang. Lalu mereka nggak bisa ke gereja sama sekali, dan mereka bisa lihat gerejanya lagi, mereka bisa lihat ilustrasinya lagi gitu. Jadi umat-umat mengirimkan pesan ke Romo Bambang. Puji Tuhan, komen-komennya semua suportif sih Romo gitu. Itu pengalaman saya pribadi ya Romo. Ya, artinya dari pengalaman pandemi ini kamu menemukan satu pengalaman iman yang membuat kamu
menguatkan sih Romo. Iya. Menguatkan, tetapi tidak hanya sekedar menguatkan, tetapi kemudian menggerakkan orang, dan orang tadi si Rob itu kemudian juga punya pengalaman yang sama, ya. Artinya punya pengalaman dikuatkan, tetapi juga menggerakkan, bukan menggerakkan, tetapi memberi sumbangan yang besar juga bagi umat yang waktu itu rindu untuk ke gereja, gitu ya. Walaupun masih sekedar ilustrasi, gitu ya. Ya, benar Romo. Kalau Divin ada pengalaman sendiri nggak, Div? Soal ini atau kehidupan berimanmu di pandemi ini, apakah mundur atau semakin naik? Saya tuh menganggap pandemi ini itu berkaitan dengan hubungan saya dengan gereja itu seperti seolah-olah tangan saya itu tiba-tiba itu dilepaskan begitu genggamannya. Jadi di saat-saat pertama saya merasa misa online itu bagaimana ya, sangat wah ini tidak bisa menggantikan apa yang biasanya terjadi begitu. Menurut saya pribadi, biasanya saya duduk meskipun kadang saya juga di gereja pun terkantuk-kantuk gitu. Cuma kan kadang ada rasa yang berbeda begitu, datang ke gereja mengambil air suci, benar-benar berlutut segala macam. Dan ketika misa online hanya duduk, hanya melihat layar gitu. Itu sesuatu yang di awal-awal itu saya merasa agak menyepelekan, jujur saya itu agak menyepelekan itu. Tapi semakin kesini saya merasa, karena saya pada saat itu menyepelekan dengan berpikir, ini paling pandemi cuma sebentar, hanya 4 atau 6 bulan, paling ini cuma sebentar lagi selesai. Tapi kok nggak selesai-selesai, ternyata kok juga misalnya tidak kunjung dilakukan secara tatap muka. Akhirnya saya mulai saya mulai mencoba untuk tidak menyepelekan hal-hal tersebut. Saya mulai justru menyadari bahwa misa online ini pun tempaan iman bagi saya, gitu ya. Apakah gereja itu tuh tempat atau makna, gitu ya. Kalau tempat ya cuma tempat fisik, kayak ketika tidak di situ hatiku tidak di situ. Tapi kalau makna kan tetap ada meskipun beribadah di mana-mana. Meskipun ibadah di rumah ya gereja itu ya ada di hati saya pada saat itu begitu seperti itu. Lambat laun akhirnya pun saya mulai merasakan hal itu terjadi dengan teman-teman saya. Teman-teman saya kita kadang sharing, berbagi ketika di akhir pur pada saat itu kami nongkrong di angkringan sebentar, mereka mulai menyadari bahwa ternyata dengan pandemi ini kita tuh semakin menghargai sebuah relasi. Ketika kita dikasih waktu untuk bertemu, ya kita gunakan waktu pertemuan itu dengan baik, dengan berdinamika lah dengan baik, tidak terus malah saling membenci, tidak terus saling mencibir satu sama lain. Bukan berarti terus itu terjadi, tapi kita benar-benar diajarkan untuk menghargai sebuah perjumpaan, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dibatasi untuk berjumpa dengan orang lain. Mungkin begitu untuk dari saya seperti itu. Ini salah satu tadi saya sempat ngomong, salah satu kekhasan orang muda adalah kemampuan untuk beradaptasi, termasuk ya beradaptasi dengan dunia sekarang ya. Ketika semuanya serba digital, kalian bisa beradaptasi dengan baik. Terus tadi Tiara juga istilahnya kakol pertama, saya orang Jawa bilang kakol ketika harus melayani live streaming, tapi pada akhirnya bisa juga. Gitu. Nah, sekarang menurut saya orang muda adalah yang paling mudah beradaptasi dengan pertemuan-pertemuan online ya, entah misal online atau pertemuan PKSN online dan segala macam. Sekarang serba dimudahkan dengan online, nggak usah keluar rumah, cuma make up sebentar gitu ya. Lalu bisa semua diakses dengan dengan media yang ada. Sekarang lebih dipermudah gitu. Nah, kamu sendiri merasa dengan kemudahan ini, imanmu apakah semakin ya gitu-gitu saja atau sebetulnya kamu ingin sesuatu yang lebih untuk diberikan ke gereja? Sebenarnya kalau untuk online sendiri saya kurang mengena ya Romo, karena memang biasa kami sering bertegur sapa bareng ketika kami ketemu, itu jauh lebih bermakna daripada hanya sekedar tatap muka. Kita bisa bertemu raga, kita bisa menyentuh istilahnya berjabat tangan.
Bahkan sekarang untuk salam damai pun kita tidak berjabat tangan kan gitu. Untuk dari pandangan saya sendiri memang online memudahkan Romo, hanya saja mungkin karena sudah terlalu lama muncul kebosanan-kebosanan baru ya dalam diri anak muda gitu. Memang kita mungkin ada yang bisa beradaptasi dengan cepat, ada yang tidak bisa, tapi adaptasi untuk sesuatu yang gini-gini aja akan menimbulkan kebosanan yang lebih cepat untuk para anak muda, Romo, gitu. Oke. Diva, soal pandemi ini, apakah ada kemerosotan iman, lalu kemudian apakah dengan sekarang kamu dimudahkan dengan online ini juga mempengaruhi imanmu atau iman teman-teman di Sidoarjo? Gimana? Kalau merosot pasti merosot ya Romo, soalnya kayak ini tuh hal baru gitu menurutku. Jadi kayak gimana ya, kayak tapi kayak dari kita sering virtual kayak doa online bareng teman, imanku tuh jadi kayak dikuatkan gitu Romo. Ya. Terus apa ya? Gitu aja sih Romo. Jadi di satu sisi ada sisi positifnya juga dengan online itu. Saya melihat dari Diva itu ya. Artinya itu juga bisa mengobati iman kita yang mungkin terguncang dan segala macamnya. Seperti tadi di awal-awal pandemi itu, ketika fasilitas online ini bisa diakses, orang bisa berjumpa secara virtual, itu juga ternyata bisa mengobati. Kalau di Vin, kamu Vin, dengan kemudahan yang ada, apakah merasa mantap atau ingin sesuatu yang lebih? Kalau menurut saya teknologi itu memberikan kemudahan, tapi ada beberapa hal yang akhirnya tetap tidak bisa digantikan, Romo. Menurut saya pribadi, ada hal-hal yang meskipun teknologi sudah menjangkau sejauh apa itu, tapi tetap ada hal-hal, ada nilai-nilai yang tidak tergantikan begitu. Perjumpaan memang dimudahkan dengan komunikasi, dimudahkan memang dengan teknologi, dengan WhatsApp, dengan macam-macam, tapi kok ya saya sebagai anggota OMK begitu tetap merasa perjumpaan di pasturan, nongkrong sambil makan, minum minuman yang biasa kita beli, makan martabak misalnya, itu tetap tidak tergantikan begitu. Sesuatu itu kebersamaan yang tetap tidak tergantikan gitu. Kalau misalkan dianggap apakah itu menguatkan, sangat menguatkan Romo, sangat menguatkan. Jadi akhirnya mungkin saya harus belajar untuk memahami bahwa semua keadaan itu tidak berjalan seperti yang selalu terjadi begitu. Harus beradaptasi. Tadi Romo bilang bahwa OMK itu ciri khasnya bisa seharusnya mudah beradaptasi. Mungkin saya adalah orang muda yang awalnya agak sulit beradaptasi dengan keadaan seperti ini, tapi akhirnya kami, entah Parjo, saya sendiri juga harus belajar, mau tidak mau harus belajar untuk menghargai dan memanfaatkan ini sebaik mungkin, meskipun itu tadi tetap ada nilai-nilai yang tidak tergantikan. Ya, jadi ini gambaran yang sebetulnya sedang kita refleksikan ya dari wajah jemaat di Laodikia dari kitab Wahyu yang kita renungkan dalam TKSN yang keempat. Jadi jemaat Laodikia itu adalah Laodikia adalah jemaat yang serba dimudahkan karena mereka punya akses kemanapun, mereka mampu untuk berbuat apapun, tetapi iman mereka justru malah semakin merosot karena kemudahan-kemudahan yang mereka punya. Nah, sebetulnya fasilitas-fasilitas yang kita temukan, lalu kemampuan kita untuk beradaptasi dengan teknologi, itu punya memberi peluang kita untuk semakin mudah dalam mengakses mengakses berbagai macam hal, termasuk mengakses iman kita. Sekarang orang muda bisa memilih misalnya online saja, walaupun sudah terbuka untuk offline. Orang muda bisa saja memilih untuk berdiam di rumah, walaupun tadi seperti yang dikatakan Diva itu
padahal ada kesempatan untuk berkumpul di gereja, berbuat sesuatu, melayani gereja, tidak hanya misa, tadi ada sensus juga, gitu ya. Mungkin juga ada perbuatan karitatif juga. Orang muda diberi pilihan apakah mau terus maju, memberanikan diri keluar dan berbuat sesuatu, atau malah semakin berdiam di kamar. Dan rasanya tadi Tiara juga menegaskan sekarang mungkin orang muda sudah mulai bosan dengan dengan virtual dan ada kerinduan untuk untuk berjumpa lagi. Dan ini yang sebetulnya diharapkan oleh Tuhan untuk orang-orang muda. Ayo bangkit, ayo bangun. Kita sudah 1 tahun lebih tertidur, mengakses semuanya dari kamar masing-masing, dari rumah masing-masing. Ketika sekarang ada waktunya untuk berbuat sesuatu, ya mari kita buat itu secara bersama-sama, gitu ya. Temu bareng, lalu kemudian berbuat sesuatu bareng, melayani bareng-bareng, tentu dengan standar prokes yang harus kita tetap jaga ya, sebagai bahwa kita masih di masa pandemi ini. Gitu. Ada harapan nggak untuk teman-teman muda yang lain, Divin, ke depan? Atau kau punya cita-cita, atau punya impian, atau punya kerinduan lain yang mungkin bisa, yuk kita buat bareng-bareng sebagai OMK di Keuskupan Purwokerto ini? Yang pertama, OMK sendiri harus aktif ya untuk ikut berpartisipasi dalam hal ini penanganan pandemi ini dengan cara itu menaati protokol kesehatan. Itu jelas harus kita sebagai OMK, meskipun ada juga OMK yang bekerja atau berkarya di bidang kesehatan gitu, tapi untuk yang tidak terjun ke situ, kita harus melakukan protokol kesehatan itu. Kita dukunglah, kita menaati protokol kesehatan itu sama aja kita juga mendukung negara, mendukung gereja sebagai tempat kita bernaung begitu. Harapannya ya dengan kita taat, dengan kita sadar bahwa orang-orang di sekitar kita itu sangat berpotensi, berpeluang untuk mengalami hal-hal yang kurang baik, terpapar seperti itu, kita harus menyadari itu dulu. Kita harus sadar posisi kita sebagai personal begitu, dan harapannya dengan kita memiliki kesadaran itu, kalau kita tertib, itu akan membuka banyak peluang untuk melakukan banyak hal, termasuk perjumpaan rutin, termasuk misalnya mau mengadakan EKM lagi seperti kemarin, kalau saya lihat kalau tidak salah itu di katedral ada EKM kecil-kecil lagi pas kali sore itu kami begitu dari Kutarsi begitu melihat ini, seneng yo iso nggak kayak ini begitu, itu sesuatu yang ya kalau mau seperti itu kita harus tertib dulu, itu langkah pertama harus seperti itu. Kalau kita nggak mau tertib, itu semua tidak akan pintunya tidak akan terbuka gitu. Jadi harapannya dengan OMK itu tertib, kita sebagai orang muda itu tertib, itu akan membuka banyak kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan, pernah jayal istilahnya pada masa lalu, kita bisa melakukan itu lagi, asal kita mau tertib. Semacam kalau kita mau sesuatu ya kita harus konsekuensi dan bertanggung jawab untuk melakukan itu, untuk mencapainya. Begitu. Oke, terima kasih Divin. Tiara, ada yang mau kamu sampaikan, kerinduan gitu ya, atau sapaan teman-teman muda yang lain di Keuskupan Purwokerto ini? Kalau saya setuju dengan pendapatnya Divin dan Romo untuk OMK lebih tertib lagi, tapi untuk menambahkan selain tertib, tanggung jawab juga, kita sebagai OMK, organisasi perkumpulan, bukan hanya sendiri, tapi kita dengan orang lain, maka kita harus mengkokohkan dulu persaudaraan kita sebagai OMK. Nggak usah ke OMK yang luar dulu. Ketika ada masalah, misalnya ribut atau apa, sesama OMK aja, misalnya personal, itu akan mengganggu seluruh OMK yang lain juga gitu. Ketika berkumpul jadi nggak enak, ketika kita mau ngobrol jadi situasinya dingin gitu. Jadi kita memang, menurut saya harapan kedepannya kita bisa lebih mempererat hubungan antar OMK di paroki dulu, baru setelah itu ke OMK di luar paroki, gitu Romo. Ya. Dan ini kesempatan yang bagus untuk mempererat lagi, karena kita nggak mungkin kan berjumpa dalam kapasitas yang sangat besar di masa-masa pandemi.
ini. Maka dengan kapasitas yang bisa dibuat di paroki itu menjadi kesempatan kita untuk semakin mempererat hubungan kita sebagai paroki. Moga-moga nanti kalau OMK parokinya hidup, otomatis saya yakin sih nanti ketika keuskupan membuat sesuatu, nanti bisa menjadi bisa menjadi kekuatan sendiri dari masing-masing paroki. Pasti Romo, karena kan setiap OMK juga pasti punya potensi-potensi yang mungkin belum muncul, belum keluar, dan itu yang harus kita gali dari setiap OMK di paroki. Betul. Kesempatan untuk menggali juga potensi-potensi yang ada. Iya, makanya saya juga bersyukur Romo. Iya, saya bersyukur Romo diundang ke Balen ini karena saya bisa ketemu Mas Divin, bisa ketemu Mbak Diva juga. Saya kenal OMK yang lain juga gitu Romo. Oke. Kalau Diva gimana Diva? Ada pesan Ridwan? Ya, pesannya sih ya OMK itu harus selalu semangat dalam melayani Tuhan. Ya walau keadaannya kayak gini, tapi mau gimana lagi gitu loh. Melayani Tuhan kan gak harus secara langsung, virtual juga bisa gitu kan Romo. Terus melayani Tuhan bisa secara virtual, keren. Ada ya lagi? Bisa gini loh Romo, kayak kita doa-doa PI gitu kan termasuknya melayani Tuhan, maksudnya PI arti virtual gitu kan termasuknya melayani Tuhan kan. Betul. Ya, oke. Ada lagi, Diva? Tidak. Ya. Jadi betul, artinya bahkan sekarang OMK diberi kesempatan yang sangat besar untuk melayani Tuhan di berbagai macam bidang, di berbagai macam kesempatan gitu ya. Tadinya mungkin ya OMK pelayanannya hanya kur gitu ya. Kumpul melayani besar itu kalau misalnya baru ada event gede EKM lah, atau pertemuan genap miskel, atau misalnya temu raya begitu, atau nanti Prokerto Diocese Day gitu ya. Tapi sekarang justru di masa pandemi ini ada berkah yang harus kita syukuri gitu. Bahwa ternyata OMK tadi dari cerita-cerita kalian bisa melayani di berbagai macam bidang. Gitu ya. Dengan kapasitas yang kalian punya, kemampuan beradaptasi kalian yang punya gitu. Bisa juga semakin mengeluarkan potensi yang ada. Seperti yang dikatakan Tiara tadi. Justru sekarang OMK paroki dikulik nih. OMK di paroki harus dikulik nih. Setiap pribadi. Kamu bisa memberikan peran apa untuk gereja, gitu, peran apa untuk masyarakat. Tadinya mungkin hanya diam-diam baik. Sekarang pandemi, karena hanya bergulat di situ, semakin dikulik dan ternyata OMK punya potensi yang sangat besar. Dan saya setuju juga pada Divin bahwa OMK harus bisa menjadi contoh teladan gerakan gereja dan gerakan negara, gitu ya. Prokes itu menurut saya adalah jalan yang paling tepat kalau kita mau kumpul-kumpul lagi gitu. Kalau misalnya prokesnya kita nggak tertib ya kita ya akan selamanya seperti ini. Tapi ketika kita kuat dalam prokes, kita ikut apa yang dicanangkan oleh pemerintah, pasti ada kesempatan untuk ketemu lagi. Intinya OMK nggak boleh jadi orang yang suam-suam kuku sekarang. Imannya harus tangguh. Di masa pandemi ini kalian harus bisa ngulik lagi diri kalian, dalami lagi iman kalian. Justru di kesempatan inilah kalian dimurnikan imannya, bisa berbuat apa untuk banyak orang. Dan karya gereja sekali lagi tidak hanya sekedar kumpul-kumpul atau kur gitu saja. Karya gereja ada berbagai macam hal. Tadi Diva sempat menyebut ada sensus, Tiara tadi cerita soal bagaimana komsos, media sosial, dan seterusnya. Divin cerita bahwa bahkan di bidang kesehatan pun OMK bisa terlibat dengan ikut andil dalam proses vaksinasi, bagian input data peduli dan lindungi. Ternyata ada banyak sekali karya-karya OMK yang bisa dikulik di masa pandemi ini, dan itu menjadi tantangan bagi kita semua untuk semakin beriman. Gitu ya teman-teman, terima kasih cerita-cerita kalian, debat-debat. Salam untuk teman-teman di Kertoharjo, salam untuk di Brebes, salam
untuk Sidoarjo. Saya yakin teman-teman OMK lain dimanapun kalian berada punya cerita juga pergulatan iman kalian di masa pandemi ini. Sekali lagi jangan menjadi OMK yang suam-suam kuku, kita OMK yang tangguh, karena kalian di masa pandemi ini sedang dimurnikan. Mari ditempa, keluarkan emas dalam diri kalian dan berikan sebanyak mungkin diri kalian untuk karya pelayanan gereja. Kalau kalian punya cerita bagus, silahkan tulis di komen di bawah ini. Ya. Tiara juga punya channel YouTube ya, Tiara ya? Iya, Romo. Dan punya obrolan-obrolan. Silahkan kamu bisa berkunjung ke channelnya. Apa channelmu, Tiara? Pat Romo. Apa? Pat. Iya. Patricia Tiara Pusitasari Pat Romo. Pat. Divin punya channel YouTube enggak? Enggak ada. Diva ada enggak? Jangan lupa, enggak ada juga ya, Diva ya. Oh ya, kalau teman-teman penasaran dengan Tiara, silahkan kamu bermain ke channelnya dia. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga channel OMK Ngapak ini ya teman-teman. Bagikan ke semakin banyak orang cerita-cerita baik ini, dan cerita-cerita kalian kami tunggu. Silahkan tulis di komentar, semoga menginspirasi teman-teman muda yang lain. Terima kasih sekali lagi. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga cerita-cerita kalian semakin menginspirasi. Terima kasih Romo. Selamat malam teman-teman. Yo Balen, cerita lewat online. Yo Balen, nek orang apa, orang kepenang. Yo Balen, cerita lewat online. Yo Balen, nek orang apa, orang kepenang. Hello bro, hello sis, apa kabarnya kamu semua? Jangan sedih atau bingung, OMK Ngapak ada untukmu. Mari kita berbagi, untuk saling sapa, jadi berkat bagi semua. Yo